adanya berita tuduhan dakwaan terhadap klien saya namanya Dukun AS Ahmad Suraji. Ahmad Suraji ya. Tuduhannya membunuh 42 perempuan dengan cara memutar batang lehernya dan kemudian meminum air liurnya hanya untuk menuntut ilmu kebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Sastrasi Suara Satu Kata Bermakna Pasti Selalu di Hati. Sahabat Istat FM kembali bersua dengan kami di ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif, mengungkap cerita di balik berita. Kali ini sudah ada di studio tamu kita, sahabat Istat FM, yang kali ini adalah praktisi hukum yang kita undang ke ruang Paslah. Dewi Keadilan, Dewi Yunani yang dijadikan sebagai lambang hukum Indonesia, disimbolkan dengan sang Dewi yang sedang memegang timbangan dengan mata tertutup. Simbol ini ditengarai sebagai bentuk dari hukum yang tidak pandang bulu terhadap siapapun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1. Namun, untuk memastikan hukum berjalan sebagaimana mestinya dibutuhkan seorang pengacara atau lawyer yang handal dan punya komitmen tinggi. Banyak menyebutkan pengacara itu kerjanya seperti menegakkan benang basah. Ruang Paslah edisi kali ini dengan tema Adi Mansar di bawah payung Dewi Keadilan menghadirkan seorang pengacara handal, lahir dan tumbuh di desa, tidak membuat beliau berhenti mengejar impian. Padahal pada masanya sekolah sana dapat dipandang hebat. Kita simak Adi Mansar. Kita sapa dulu tamu kita di ruang Paslah kali ini. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semua. Sore nih Pak Adi ya. Nah, selamat datang di Bumi Kordang 9. Kebetulan ada ada ya barangkali ada sebangsa aktivitas. Kebetulan di Bumi Kordang 9 kita ajak untuk kita ajak berbincang-bincang tentang peradilan ini, Pak Adi, sebagai lawyer gitu ya. Iya, terima kasih kita dikasih kesempatan diundang di Start FM sore hari ini. Di program Ruang Paslah. Di program Ruang Paslah. Gitu ya. Kita tahu bahwa Start FM ini sangat menginspirasi masyarakat Mendeling Natal dan kemudian kita tentu juga terpanggil untuk berbagi dengan masyarakat yang ada di Mendeling Natal. Oke, seperti biasa sahabat di Start FM, Anda bisa menyimak acara ini lewat frekuensi 102,6 FM atau mungkin bisa Anda akses di live streaming kita di www.startfmmadinah.com atau di channel YouTube kita di Start FM News Channel. Baik, sahabat di Start FM, kita coba berdiskusi dan kita tanyakan pada lawyer kita kali ini. Nah, Pak Adi, kenapa memilih untuk jadi pengacara? Kenapa tidak memilih jadi dokter? Kenapa tidak memilih jadi pengusaha atau politikus? Kenapa jadi pengacara gitu? Alasan yang singkat sebetulnya ada dua. Iya. Kenapa? Karena yang pertama itu karena kita pendidikannya di desa dan kemudian sampai SMA itu kita di kampung di Pasaman Barat dan kemudian tahun 90-an itu Pasaman Barat itu berkembang dengan wilayah perkebunan. Salah satunya konflik yang muncul di sana itu soal konflik sengketa tanah. Ya. Dan konflik sengketa tanah itu tidak pernah dimenangkan oleh masyarakat karena masyarakat itu dihadapkan kepada sebuah perusahaan besar di mana perusahaan besar itu katanya dibantu oleh pakar-pakar hukum yang luar biasa. Nah, tahun 90 itu kebetulan saya sudah SMA kelas 2 dan kemudian orang tua kita karena dia tidak punya pendidikan tinggi hanya mampu berkomunikasi, bermusyawarah seperti Ninik Mama misalnya di Sumatera Barat. Saya tertarik betul untuk mendalami ilmu hukum karena saya melihat akan banyak masyarakat yang menjadi korban sama seperti sengketa tanah yang dialami di wilayah saya pada saat itu. Maka kemudian saya berniat
ingin mencoba kuliah di fakultas hukum yang kira-kira ternama di Indonesia. Maka kemudian pada saat itu yang saya coba itu ke UGM sama Universitas Andalas Padang. Jadi lolosnya di mana nih? Tetapi ada persoalan, justru yang diterima itu saya di IKIP. Di IKIP untuk jadi geografi. Guru. Iya, guru geografi. IKIP Medan. Di IKIP Padang. Iya. Oke, Andalas. Jadi orang tua saya lagi-lagi bilang, saya itu sudah banyak punya anak yang guru, sudah banyak punya anak yang ustadz, tapi punya ahli hukum itu belum ada gitu ya. Dan saya sangat berharap ada di antara kalian yang akan menempuh itu. Jadi ya itu tadi, karena memang tahun 90 itu menurut saya klimaksnya di situ, karena penyelesaian sengketa tanah itu luar biasa. Iya. Dan terlambat sudah waktunya karena nggak bisa lagi untuk masuk perguruan tinggi negeri pada saat itu, karena Tahun kita itu ya. karena kita lulusnya untuk jadi guru misalnya. Saya berpikir dan kemudian berangkat ke Medan. Saya tanya sama teman-teman, dia bilang ada fakultas hukum dan kemudian silakan aja masuk ke situ, karena pada saat itu fakultas hukum itu belum diminati orang. Tidak diminati atau karena memang universitas itu juga masih jarang dapat membuka fakultas hukum, enggak? Ya, karena mahasiswanya pada saat itu juga sudah banyak, udah ratusan. Berarti, tetapi kan pada saat itu orang, ya fakultas hukum ini hanya fakultas yang tidak menjadi fakultas pilihan, kira-kira begitu. Tetapi saya khidmatkan saja. Kenapa? Karena pilihan saya pada saat itu, ilmu apapun yang bisa saya dapatkan setelah dapat restu dari orang tua saya, insya Allah ini akan bermanfaat bagi orang banyak. Tetapi memang filosofi pertama itu ingin membantu masyarakat yang tidak mampu, termarginalkan oleh hukum dan kemudian juga termarginalkan dengan kekuasaan di negeri ini dan kekuatan kelompok tertentu. Gitu ya. Itu persoalannya. Itu yang mendasari sehingga Pak Adi memilih meninggalkan yang masuk ke perguruan tinggi negeri yang menjadi guru, lalu pindah sekolah di fakultas hukum ternama di Sumatera Utara, di Medan ya. Di Medan. Oke, nah sekarang bagaimana Anda bisa sampai di posisi sekarang ini? Bisa diceritakan nggak kira-kira masa sekolah sampai sekarang dan momen-momen penting dalam perjalanan karir sebagai pengacara? Nih apalagi Pak Adi kan belakangan ini sangat populer sekali. Karena kita dilahirkan di kampung, karena kebetulan daerah itu pada saat itu kabupatennya kan masih Kabupaten Pasaman namanya. Pasaman induk. Iya, Pasaman ya. Iya, kalau sekarang sudah bagi dua jadi Pasaman Barat. Jadi sekolah SMA itu, tamat SMA itu sudah hebat sekali. Kalau misalnya orang-orang yang lahir pada tahun 70-an. 70-an itu ukuran SMA udah luar biasa gitu. Udah luar biasa, karena saya lahir 73 dan kemudian saya masuk SMA 90. Iya, karena SD itu di kampung sampai 86, SMP sampai 89 dan kemudian lanjut SMA. Hanya saja pikiran saya pada saat itu terganggu dengan banyaknya orang yang datang ke daerah kita. Karena orang yang datang ke daerah kita itu sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana pertanian, semua rata-rata yang bekerja di perusahaan besar itu sarjana. Nah itu, dan kemudian menghegemoni kita. Nah, jadi kemudian saya memilih masuk ke Fakultas Hukum, dan di Fakultas Hukum pada saat itu ada 3 jurusan. Ada perdata, ada pidana, ada internasional. Balik ke cerita awal bahwa kenapa saya pilih jurusan pidana pada saat itu, karena saya lihat orang-orang di tingkat desa itu banyak konflik hukumnya itu pidana. Konflik hukumnya pidana. Kenapa? Karena penganiayaan dan segala macam. Sehingga kemudian saya tanya sama orang tua saya, ayah saya tanya, ya di situ ada 3 jurusan. Kira-kira saya ngambil jurusan apa? Dia bilang, pilih mana jurusan yang kira-kira sesuai dengan selera. Dibutuhkan. Kenapa? Karena yang manapun yang penting sarjana hukum. Yang penting sarjana hukum. Itu jadi kenapa saya pilih pada saat itu jurusan pidana? Karena di antara kami 120 orang yang satu angkatan itu, hanya 11 orang yang memilih jurusan pidana. 11 orang. Rata-rata memilihnya ke perdata gitu. Rata-rata memilihnya ke perdata. Kenapa? Karena ke perdata itu kan bisa ke perbankan, bisa jadi notaris, dan segala macam. Jadi ketika ditanya, ayah saya tanya, Adi kalau jurusan pidana itu nanti yang mau dikejar itu apa?
Saya bilang ada 3. Yang pertama bisa jadi jaksa, yang kedua bisa jadi hakim, yang ketiga jadi pengacara. lawyer, Ya. bisa jadi pengacara. Ya. Karena memang tahun 95 itu sudah mulai riak-riak reformasi bakalan muncul. Di kampus sudah mulai banyak diskusi teman-teman mahasiswa dalam soal gerakan. Saya masuk di kelompok Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Fakultas Hukum UMSU, dan kemudian diskusi dengan teman-teman itu, habis itu diajak jalan-jalan ke lembaga-lembaga, instansi-instansi non pemerintah yang pada saat itu mempunyai gerakan-gerakan reformasi itu. Ya. Nah, salah satunya LBH Medan pada saat itu. Ya. Maka saya sangat tertarik dengan orang-orang yang ada di LBH Medan itu. Kenapa? Karena pikirannya sangat terbuka. Nggak ada yang membelenggu pikiran mereka seolah-olah hukum adalah segalanya. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka beranjak yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tapi yang kita alami pada hari ini soal Orde Baru ini sepertinya negara ini negara kekuasaan. Tertarik, diajak diskusi dan segala macam. Di akhir cerita, karena saya masuk 92 di UMSU, tamat 96. Sebelum tamat itu, sebelum wisuda itu, saya sudah diundang untuk magang di LBH Medan. Jadi magang di LBH Medan itu diajari bagaimana struktur ketatanegaraan dan kemudian ya gimana, karena kita jurusannya pidana tapi diajari tata negara. Maka kemudian belajar baru pada saat itu. Makin apa gitu ya, makin penasaran dengan ilmu tata negara gitu. Tata negara. Nah, saat itu di LBH, kemudian Pak Adi itu kan sebenarnya sudah ada secara personal mungkin mengagumi. Masih ada nggak kira-kira diingat orang yang dikagumi pada saat di LBH masa-masa memasuki gerakan gerakan-gerakan reformasi itu di LBH itu? Iya, karena memang pada saat itu misalnya ada seorang tokoh namanya Profesor Dr. Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution itu yang berada di Jakarta. Itu yang menjadi bagian dari inspirasi. Iya, Pak. karena memang pada saat itu beliau pendiri LBH dan kemudian dia donaturnya LBH dan kelihatannya pikiran-pikiran dia kepada pemangku kepentingan di negara ini pada saat ini hampir tak terbatas, semua dia sampaikan. Maka kemudian ya ini betul-betul lembaga yang tidak membelenggu pikiran. Maka kemudian saya khidmatkan diri di LBH itu mulai dari 97 sampai 2009. Nah, jadi, kalau di tingkat nasionalnya yang menginspirasi Pak Adi itu khususnya bergerak di bidang hukum ini adalah Adnan Buyung. Tapi kalau di lokal di Medan ada kira-kira tokoh yang menjadi idola kita gitu? Ada. Kenapa? Karena ketika itu yang sangat menginspirasi kita jadi mahasiswa itu ada beberapa lawyer yang sangat lantang berbicara, berani pada saat itu. Salah satunya Abang Alam Sahamdani, Alam Sahamdani, dan kemudian ada Mas Kusbianto pada saat itu, dan kemudian tokoh mudanya ada Irham Buwana yang sedikit di atas kami pada saat itu, yang selalu mendorong bahwasanya ya ini dunia kita. Kalau yang tidak mau terbelenggu pemikirannya, ya silakan bergabung dengan organisasi ini. Kenapa? Karena ini organisasi bantuan hukum. Nah, sampai saat ini hubungan sama mereka masih terjalin dengan baik? Nah, begini, jadi kalau misalnya kita yang sudah lama di LBH ini, selalu adik-adik itu menyebut kita alumni. Iya, maka sesungguhnya menurut saya kuliah yang sesungguhnya itu kami di situ. Di LBH itu. Di LBH itu. Kenapa? Karena langsung bertemu dengan rakyat. Bertemu rakyat, kemudian bertemu pada persoalan langsung. Bertemu dengan persoalan dan itu kita pecahkan bersama. Itu setingkat apa persoalan yang pada saat itu, mengingat sedikit saja, yang bisa dipecahkan? Setingkat di ranah pengadilan atau? Yang paling besar itu kalau menurut saya konflik masyarakat dengan PTPN 2. PTPN 2 ya. Konflik masyarakat dengan PTPN 9. Dan kemudian kalau soal pidana barangkali yang sangat menyayat hati masyarakat itu pada saat itu adanya berita tuduhan dakwaan terhadap klien saya namanya Dukun AS Ahmad Suraji. Ya. Tuduhannya membunuh 42 perempuan dengan cara memutar batang lehernya dan kemudian meminum air liurnya hanya untuk menuntut ilmu kebal gitu. Nah, itulah isu yang muncul pada saat itu, dan itu terjadi tahun 97. Pak Adi sudah terlibat dalam, sudah masuk di situ, dan kemudian
karena kita masih baru, kitalah orang yang disuruh-suruh untuk mencari data, memoto, merekam suara. Seperti tuan mudanya lah ya, tuan mudanya. Nah, begitulah kira-kira. Sampai kemudian saya sudah pada posisi wakil direktur di LBH Medan, Ahmad Suraji, 10 tahun kemudian itu dieksekusi. Dieksekusi ya? Iya. Itu hukuman mati ya? Hukuman mati. Oke, baik Pak Adi. Nah, memilih jalur pengacara gitu kan. Banyak yang menyebutkan kehidupan pengacara ini ngeri-ngeri sedap lah gitu. Ngeri-ngeri sedap itu mungkin ngeri karena tak jarang mendapat teror, intimidasi, rayuan gitu kan dari lawan di persidangan gitu kan. Dan karena saat bisa menegakkan keadilan ada kepuasan batin tuh. Sebenarnya bagaimana sih kehidupan dan peranan pengacara ini Pak Adi? Ngeri-ngeri sedapnya seperti apa gitu? Pernah nggak dirasakan gitu? Memang ada 3 fase perkembangan menjadi advokat di Indonesia. Iya. Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 881 tentang KUHAP, bahwa banyak orang yang tidak sarjana hukum pun bisa mengaku sebagai pokrol, sebagai pembela. Pokrol itu pembela ya? Iya, pembela. Asal dia mampu dan mengerti tentang hukum yang dibuat Belanda pada saat itu. Ya. Tetapi kemudian fase tahun 81 ke atas, ada penyebutan di situ penasehat hukum. Penasehat hukum. Maka kemudian pengacara-pengacara itu perannya di persidangan itu sebagai penasehat hukum. Kenapa? Karena di Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana kita itu ada salah satu pasal namanya pasal 56 ayat 2 menyebutkan begini. Setiap orang yang diancam pidana di atas 5 tahun wajib didampingi oleh penasehat hukum. Ya. Kata wajibnya itu kalau tidak ada penasehat hukumnya orang itu mesti bebas demi hukum. Maka kemudian keberadaan penasehat hukum itu di situ membuat orang itu agar dihukum. Agar dihukum. Agar dihukum. Kenapa? Karena dia penegak hukum. Justru kalau nggak ada penasehat hukumnya, orang ini harus bebas demi hukum. Dan itu disediakan oleh negara. Itu disediakan oleh negara. Dan penyediaan oleh negara itu tempatnya ada di LBH. Di LBH. Karena LBH itu adalah lembaga bantuan hukum Prodeo. Prodeo ya. Iya, Prodeo. Nah, yang tadi ngeri-ngeri sedap itu, pernah nggak mengalami intimidasi? Nah, dalam proses pembelaan apa? Nah, itu dia. Jadi saya habiskan. Fase ketiga itu setelah lahirnya Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Setelah fase lahirnya Undang-Undang 18 2003 tentang advokat, kehidupan advokat ini sedikit dihargai karena memang ini sudah menjadi penegak hukum benaran. Karena menurut undang-undang. Nah, di sini perlindungan terhadap advokat itu sedikit agak tebal, agak banyak begitu. Agak lumayan. Kenapa? Karena lembaga penegak hukum sudah mementingkan, sudah sama, simbiosis sudah. Tapi sebelum itu, sebelum lahirnya Undang-Undang 18 sampai lahirnya Undang-Undang 881, ini tekanannya luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu ya kita tahu sendiri Orde Baru itu seperti apa. Dan para advokat ini dianggap adalah orang-orang yang selama ini hanya membuat masalah. Bukan menyelesaikan masalah. Tanda kutipnya membuat masalah apa yang? Karena misalnya dasar hukum sebagai pembela hanya sebatas penasehat hukum, tapi tindakannya terlalu banyak. Dan kemudian macam-macam pekerjaannya dibuat sudah seperti di negara-negara maju misalnya, yang meniru yang ada di negara maju, sementara di negara ini belum menerima. Contoh misalnya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap calon tersangka masih sering kita jumpai mempergunakan intimidasi, kekerasan dan segala macam. Ketika kita ada di situ, itu tidak akan terjadi. Tetapi kalau kita sudah tidak ada di situ, maka kecil kemungkinan itu tidak akan terjadi. Pasti itu akan terjadi, kira-kira begitu. Nah, intimidasi yang kita dapatkan itu modelnya ada 2. Yang pertama pada saat pekerjaan itu. Kenapa? Karena kita dianggap sebelah mata saja. Nah, kenapa? Karena kalaupun misalnya ketika kita dianggap sebelah mata, omongan yang lain ini ya luar biasa. Salah satu menyudutkan, yang kedua ya mengecilkan peran kita sebagai advokat, malah menganggap kerja-kerja pengacara ini cuma menghalangi kerja-kerjanya mereka. Penegak hukum menghalangi, maka dianggap kita membuat masalah di situ. Nah,
Yang kedua, terornya itu justru datang dari klien kita sendiri misalnya. Klien sendiri, bukan Kenapa? lawan gitu ya. Karena klien kita itu ketika kita datang, kita kepengen klien kita itu percaya dengan kita, berani ketika kita sudah datang. Iya. Tapi ketika kita datang, justru klien kita ini yang mendapat intimidasi dari pihak yang sedang menjalankan pekerjaannya. Iya. Menyuruh klien kita ini agar cabut kuasa dari kita. Nah itu juga Itu juga sering terjadi apa ya? sering terjadi. Ya. Apa namanya ya? Kira-kira mangkir lah dari kesepakatan untuk kita bela. Atau kita ini Ya kan. begitu. Jadi terkadang ya ada juga yang dimomong-momong, ini sudah ikuti saja apa yang kami mau, karena urusanmu nanti akan selesai. Tapi itu sebelum undang-undang advokat lahir. Artinya setelah 2003 itu penegak hukum itu baik penyidik, penuntut dan pengadilan itu jauh lebih terbuka, apalagi setelah reformasi. Maka kemudian saya ketika gabung di LBH Medan itu tahun 99 terjadi perubahan yang sangat besar di negeri ini. Maka menurut saya imbalan yang paling besar saya dapat pada saat itu ketika Presiden Abdurrahman Wahid jadi presiden, Gus Dur jadi presiden, kami-kami yang pekerja sosial kemasyarakatan ini rata-rata dapat undangan untuk kuliah S2, biaya negara. Ada yang dalam negeri, ada yang keluar negeri. Rata-rata teman-teman dari LBH itu semua kuliah S2, ada yang di Belanda, Inggris, Amerika, ada yang milih di Indonesia. Nah itulah sebetulnya yang membuat dan menginspirasi kita untuk tetap bersama rakyat mau menegakkan keadilan. Tadi balik lagi ke tadi, kalau intimidasi itu secara fisik diancam, kehidupannya terancam, itu ada nggak, pernah nggak dirasakan hingga saat ini Anda menjadi pengacara sampai di tingkatan peradilan mana gitu, baik di mahkamah maupun di pengadilan tinggi atau di MA gitu? Iya, itulah mungkin memang bedanya kalau teman-teman yang pada saat itu hanya membuka kantor lawyer pribadi. Dia tidak mau mengambil kasus-kasus yang berhadapan dengan negara atau lembaga negara. LBH pada saat itu nggak bisa mengelak. Untuk melakukan pembelaan untuk membela masyarakat, sekalipun misalnya pada saat itu institusi negara yang harus kita lawan. Iya. Itu yang harus dilawan. Nah, intimidasinya itu di situ lebih banyak. Iya, jadi kalau misalnya dari penguasa atau? Iya, jujur saya bilang ketika saya membawa petani ke kantor Gubernur Sumatera Utara tahun 2000 terakhir kalau nggak salah. Bukan tahun 98-an gitu. Iya, kalau dipentung pakai gagang pistol itu kepala itu biasa saja. Kenapa? Karena Kapolseknya merasa dia kecolongan. Iya, kecolongan. Kecolongannya gitu. Karena kita bawa ke kantor gubernur nggak lapor dan segala macam. Kenapa? Karena petani yang kita bawa ini segitu datang ke kantor, ada yang nggak pakai sendal jepit segala macam, laporannya begini, malah mereka bawa alat masaknya sekali, kita bawa ke kantor gubernur. Untuk minta perlindungan. Maka kemudian pada saat itu hal yang besar muncul, dibentuklah tim tanah di Sumatera Utara untuk penyelesaian sengketa-sengketa tanah di Sumatera Utara, dan kita terbantu dengan itu. Nah, ketika persoalan itu kita bisa bantu, kemudian menegakkan keputusan yang seadil-adilnya. Perasaan Pak Adi itu seperti apa itu? Memang yang pertama perasaan kita ketika masyarakat itu percaya saja dengan kita, itu luar biasa sekali tuh. Kebahagiaannya luar biasa. Apalagi ketika misalnya 60% saja tuntutan masyarakat itu kita bisa golkan, itu sudah dapat tepuk tangan yang meriah kita itu. Apalagi kalau misalnya pihak lawan kita merasa memang mereka harus mundur, mereka iakan semua permintaan kita, itu mungkin bisa dijamu kita makan malam itu sama kelompok masyarakat itu. Atau kalau misalnya masyarakat itu punya pisang, apa saja hasil kebunnya, yaitu akan diantar ke kantor. Diantar ke kantor. Yang sering diantar itu apa? Pisang, nenas. Saya pernah membela petani sangkis di Tanah Karo, dan kemudian yang datang itu ke kantor LBH itu jeruk sangkis itu 5 keranjang, kol, wortel, nggak bisa saya sebut lagi satu-satu, ada bawang, pokoknya semua hasil dari kaban jahe itu datang ke kantor dikirim. Itulah yang membuat kita merasa berbahagia. Nah, itu membuat kita merasa berbahagia. Nah, dari sekian banyak kasus yang pernah ditangani gitu, Pak Adi, kasus mana yang paling Anda ingat dan kasus mana yang paling menyita pikiran?
yang paling diingat sampai saat ini? Memang sejak reformasi ini muncul kan banyak lembaga baru lahir. Lembaga baru dalam arti? Peradilan misalnya. Ya. Seperti KPK ada undang-undang KPK, dan kemudian ada peradilan ad hoc tipikor, ya. dan kemudian ada Mahkamah Konstitusi, dan kemudian ada persaingan usaha tidak sehat misalnya KPPU. KPPU itu ada peradilan sendiri, ada peradilannya sendiri. Ya, maka kemudian kalau untuk yang membela rakyat yang sangat membahagiakan itu misalnya ketika kami menggugat PTPN 2 dan kemudian masyarakat BPRPI itu dimenangkan oleh Mahkamah Agung. Pada saat itu masih ada Bang Irham dan teman-teman. Itu merupakan kebahagiaan yang tidak terhingga itu. Apa tuntutannya waktu itu yang kita minta pada saat itu karena lahan masyarakat itu dirusak, ganti rugi. Ganti rugi. Iya, kalau nggak kembalikan lahannya. Dan kemudian putusan Mahkamah Agung itu dibayar. Dibayar. Sesuai dengan harga. Kalaupun tidak sesuai dengan tuntutan kita, tapi kalau nggak salah itu 1 miliar lebih sedikit aja yang dibayar untuk masyarakat. Nah, itu soal masyarakat. Ya. Kalau misalnya soal partai politik, saya pernah mengajukan gugatan pengujian undang-undang nomor 2 tahun 2011 di Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu pasal 16 ayat 3 itu mengharuskan setiap calon yang pindah partai politik wajib mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Pasal itu saya gugat di Mahkamah Konstitusi. Makanya kemudian mulai dari Sabang sampai Merauke yang ikut pemilu tahun 2014 itu tidak perlu tidak perlu mengundurkan diri sekalipun pindah partai politik sepanjang dimaknai partainya itu tidak lagi ikut menjadi kontestan di 2014. 2014 ya. Ya. Nah, itu kalau untuk berkenaan dengan praktisi negara ini. Artinya apa? Banyak anggota DPRD pada saat itu dari 11 partai politik yang tidak ikut lagi di pemilu 2014 dan kemudian ada sekitar 9.000-an orang anggota DPRD-nya itu yang harus mengundurkan diri, nggak jadi mengundurkan diri. Termasuk anggota-anggota DPRD di Madinah. Termasuk anggota DPRD di Madinah. Saya lupa berapa orang, tapi pemohonnya ada dari Madeling Natal. Ada salah satu sahabat Anda barangkali. Ada salah satu sahabat saya, ada Haji Binsar, ada dari Hanura yang dulu pindah dari Partai Matahari Bangsa. Ya. Nah, itu yang sangat membahagiakan saya pada saat itu. Bahagia itu karena memang bisa kita membela itu. Artinya begini, undang-undang ini juga kan tidak sepenuhnya melindungi hak warga negara. Maka saya ingin mau membuktikan pada negara pada saat itu, undang-undang yang dibuat sebelumnya itu jauh lebih bagus. Misalnya Undang-Undang Nomor 2 2008 tentang partai politik diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 2011. Mereka tidak membaca pada saat itu bagaimana misalnya parliamentary threshold akan memberangus beberapa partai yang ada di parlemen dan tidak bisa lagi ikut menjadi kontestan pemilu 2014. Maka perkara itu, perkara nomor 39 tahun 2013 diputus pada tanggal 31 Agustus 2013 hari Rabu. Kenapa? Karena besoknya itu sudah harus masuk DCT, daftar calon tetap ya, untuk pemilu 2014. Gitu ya. Ya, nah, itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena ucapan terima kasih itu tidak ada berhenti-berhentinya, baik dari partai politik maupun dari keluarga parpol maupun dari calonnya sendiri, dari calegnya sendiri. Saat itu yang melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi itu tentang itu kelompok Pak Adi atau perorangan atau lawyernya sendiri? Oh enggak, itu perorangan. Kenapa? Karena lawyer saya ditunjuk memang pada saat itu oleh kelompok anggota DPR. Ada teman-teman dari PBR, ada Partai Karya, lupa saya, tapi warna hijau tapi Pancasila dan kemudian banyak partai. Patriot Pancasila. Nah, itu partainya ada 11 ya, partainya ada itu yang memberi kuasa ya. Itulah yang memberi kuasa orang-orangnya. Nah, itulah yang kita ajukan pada saat itu di MK oleh Hakim konstitusi. 9 orang hakim konstitusi sepakat dengan permohonan itu. Mereka bilang ini pasal cocoknya dibuat inkonstitusional kondisional. Artinya apa? Pasal ini tidak bisa diberlakukan bagi calon anggota DPRD yang ingin pindah partai politik karena partainya tidak lagi menjadi kontestan di pemilu 2014.
Tapi kalau partainya itu masih berada pada ikut dia kontestasi, dia pindah, itu itu harus berlaku pasal itu ya. Karena dia namanya konstitusional. Nah, ini inkonstitusional bagi mereka. Ya. Nah, itu dia. Sifatnya situasional. Okay. Nah, di situ yang sangat membagi. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan pemerintahan dan segala macam, memang kita dari 2005, 2006, 2008 puncaknya pilkada digeser ke Mahkamah Konstitusi sampai hari ini. Ya, yang paling senang kita sebetulnya bekerja sama dengan rakyat, khususnya mencerdaskan masyarakat pemilih, dan kemudian kita membantu kontestan pemilu ingin bertarung di Mahkamah Konstitusi untuk menunjukkan kebenaran. Gitu. Kenapa? Karena kesenangan dan kebahagiaan kita itu salah satunya adalah calon-calon wali kota, calon gubernur, calon bupati itu mau kita beritahu bahwasanya kita ini bukan tukang menukang-nukangi yang tidak benar menjadi ada, yang tidak ada dibuat menjadi ada. Tapi kalau misalnya faktanya ada dan kemudian bersedia membuka fakta itu di mahkamah, itu pasti akan kita ajak, dan sangat membahagiakan kita itu di situ. Kenapa? Karena kita ketemu dengan hakim-hakim yang sangat berintegritas. Ya. Jadi misalnya pikiran-pikiran kita bisa mereka terima, dan kemudian kita diterima bukan karena apa, bukan karena hubungan keluarga, hubungan politik dan segala macam, tetapi karena memang semata-mata untuk menegakkan hukum dan keadilan itu. Belakangan ini kan Anda juga termasuk salah satu kuasa hukum dari pasangan calon di kontestasi Pilkada Madinah. Ya. Itu juga melakukan gugatan di MK. Malah justru 2 kali Anda bersidang di MK dengan perkara yang sama. Dan di situ Anda bisa hakim konstitusi. Ada beberapa tuntutan itu yang terpenuhi, yaitu pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU. Ya. Anda merasa berbahagia atau Anda merasa bagaimana itu? Memang ini kan terkadang kita membuat gugatan ini layaknya kita sedang berdoa. Karena kalau berdoa itu kita mintanya sama Allah itu pasti yang banyak. Kita kebutuhannya 100 tapi kita minta 1000. Mudah-mudahan dikabulkan 100 itu sudah cukup kebutuhan kita. Maka ketika kita mengajukan permohonan itu ke MK, sepanjang itu ada buktinya, kenapa tidak? Harus kita mohonkan. Anda merasa berbahagia? Nah, kita dengan sangat senang. Perolehan tuntutan itu yang dipenuhi itu hanya sebagian kecil misalnya. Ya, jadi memang di MK itu kan ada 3 pilihan. Pilihan yang pertama itu diskualifikasi. Pilihan yang kedua itu diterima dan kemudian ulang. Dan pilihan ketiga itu ditolak. Nah, jadi kita memang tidak pernah ditolak. Kita diterima, tapi tidak diskualifikasi, tapi disuruh pilkada ulang. Maka sesungguhnya menurut kita pada saat itu yang membahagiakan itu justru lebih tahu Mahkamah Konstitusi kebutuhan kita daripada permohonan kita. Itu ya. Nah, situ kebahagiaan. Di situ kebahagiaannya. Maka kemudian ketika terjadi di putaran kedua, kita bersidang lagi di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian kita nyatakan kepada Mahkamah Konstitusi fakta-faktanya itu tidak ada yang kita tambah, tidak ada yang kita kurangi. Kalaupun misalnya terjadi pemahaman masyarakat ada yang kita tambah dan kita kurangi, itu di luar dari kekuatan kita untuk memahami itu, karena fakta yang dikasih oleh tim kita itulah yang diberikan kepada kita, dan itu kita ajukan ke mahkamah. Oke, baik sahabat Start FM, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif. Nah, menjadi pengacara membutuhkan kejernihan pikiran dan keuletan belajar. Hadi Mansar telah melalui itu semuanya sampai kemudian beliau diangkat menjadi penasehat hukum atau pendampingan hukum di beberapa pasangan calon dalam kontestasi suksesi kepemimpinan di beberapa daerah, termasuk di Pilkada Madinah hingga ke Mahkamah Konstitusi. Soal perkara yang ditangani dan dimenangkan barangkali sudah banyak kita dengar, tapi bagaimana kehidupan pribadi seorang Hadi Mansar lawyer kita akan kita simak selepas jeda berikut ini. Tetap di Ruang Paslah.